6 amalan istimewa yang bisa Bunda hadirkan di bulan Zulqa'dah dan nanti masuk bulan Zulhijjah. 1. Amalannya adalah zikir. Apa? 6 amalan istimewa di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. 1 apa? Zikir. Lanjut. Yang kedua, yang keempat, amalannya saling memaafkan, hindarkan permusuhan. Mungkin yang paling enak saling apa? Memaafkan. Masya Allah. Ayo Bunda sayang, kita udah lewat Syawal, udah masuk Zulqa'dah, besok Zulhijjah. Kalau masih ada di antara kita yang mohon maaf ya, masih ada yang berselisih, masih ada yang bertengkar, ayo atuh, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Bersihkan, selesaikan. Siap? Karena bagaimanapun orang yang di hatinya masih ada kebencian tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarkan pertengkaran, saling memaafkan. Setuju? Yuk masuk. Yang kelima dan keenam. Ini khusus ada di bulan Zulhijjah. Jadi kalau yang 1, 2, 3, 4 ada juga di Zulqa'dah, tapi masuk yang kelima dan keenam ini amalannya khusus hanya ada di bulan apa? Zulhijjah. 5 kurban. Apa? Oke. Okay. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan kepadamu apa? Al-kautsar, nikmat yang banyak. Apa perintahnya? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kurban perintah siapa? Allah. Kalau ini perintah Allah, bahkan ditekankan luar biasa, berarti pahalanya besar atau tidak? Besar. Kurban itu, Masya Allah, setiap darah yang mengalir dari hewan yang kita sembelih untuk berkurban, maka itu akan menjadi saksi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan sampai kepada Allah bukan dagingnya, yang akan sampai bukan bulunya, yang akan sampai bukan buntutnya, bukan, tapi yang akan sampai apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang berkurban adalah orang yang apa? Bertakwa. Ayo Bunda, udah siapin belum buat kurban? Udah? Benar. Bismillah ya. AA pengen kurban. Kenapa? Ini bukti kecintaan kita kepada Allah. Kurban dari kata qarraba, mendekatkan dengan Allah. Karena hakikatnya kita semua itu harus berkorban, betul nggak? Untuk mengikhlaskan apa yang dititipi kepada kita. Perintah kurban memang berangkat dari syariat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk apa? Menyembelih siapa? Ismail anaknya. Bayangin, Ibrahim mah diperintahkan untuk apa? Nyembelih anaknya. Ibu mah enggak. Ibu mah enggak. Tapi ternyata ibu hanya diminta sebagian saja dari harta yang Allah titipkan untuk berkurban. Untuk apa sih, A? Untuk menghilangkan rasa memiliki di hati kita. Karena hakikatnya semua kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim memiliki Ismailnya masing-masing. Mungkin Ismail kita adalah harta kita, jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita, keluarga kita. Ingat, Allah tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail katanya, tapi Allah meminta Ibrahim untuk menyembelih rasa memiliki terhadap Ismail. Sama ketika ibu diperintahkan berkurban, Allah nggak minta semua harta ibu, enggak, hanya minta sebagian kecil. Berapa sih biasanya? Berapa sih biasanya? Kambing sekarang berapa kambing? Sebut saja 3,2, betul? Sapi kalau dibagi 7 orang kira-kira ketemu per orangnya berapa? Ya tergantunglah, tapi kisah kira-kira 3,5 sampai 4 jutaan, betul?
masa sih bunda setahun sekali nggak bisa berkurban? Karena sungguh amalan istimewa yang sangat dicintai Allah di hari raya Idul Adha adalah apa? Kurban. Siap berkurban? Mau berkurban? Insya Allah. Niat dulu. Karena niat baik kita akan mendorong Allah berikan kemampuan kepada kita. Dan yang terakhir, amalannya adalah haji. Apa? Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka syarika lak. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal mulka la syarika la, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bunda, niatin ya, mudah-mudahan Allah panggil kita ke Baitullah. Kalau enggak tahun ini, Allah izinkan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa berangkat ke Baitullah. Kenapa kita harus berangkat ke Baitullah? Mohon maaf ya, Allah itu memanggil kita dengan 3 panggilan. Berapa panggilan? 1, panggilan azan, perintahnya sholat. 2, panggilan talbiyah, perintahnya haji atau umrah. Dan panggilan ketiga, panggilan maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah. Panggilan pertama azan, sholatnya insya. Panggilan kedua talbiyah, perintahnya haji umroh, insya. Insya. Yakin mau berangkat? Ingin berangkat? Gimana caranya? Gimana caranya? Kemarin Ahilman bahas di Masjid Raya Bogor tuh. Ada 3 cara. Ada berapa? 3 cara agar kita diizinkan bisa berangkat ke Baitullah. Insya. Yang pertama, daftar. Tuh 2, 3. Daftar pakai apa? Daftar teh pakai formulir. Betul? Yang daftar siapa? Kita. Yang daftar siapa? Betul. Setelah daftar yang kedua apa? Bayar. Tuh 2, 3. Izin ya, haji umroh mah sebenarnya gratis. Haji umroh sebenarnya gratis. Belum pernah ketika mau tawaf dimintain uang, enggak. Ketika mau sa'i dimintain uang, enggak. Ketika pas mau wukuf dimintain uang, enggak. Haji umroh sebenarnya yang bayar apanya? Yang bayar apanya? Kalau bunda kesananya naik pesawat harus bayar atau tidak? Berarti yang uang itu dipakai buat bayar apa? Bunda di sana tinggalnya mau di emperan apa mau di hotel? Bunda di sana mau puasa terus atau mau makan? Eta teh gratis apa bayar? Berarti bayarnya bukan buat haji umroh tapi untuk eta pokoknya mah untuk akomodasi kita haji dan umroh. Berarti kalau ada biaya yang terkesan mahal, yang mahal bukan haji umrohnya,
mungkin pilihan fasilitasnya yang mahal. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti haji umroh mah gratis. Betul? Sekarang pertanyaan selanjutnya, yang daftar siapa? Kita. Yang bayar siapa? Yang bayar Allah. Yang bayar Allah. Yang bayar Allah. Emang yang bayar Allah? Iya. Punten, haji umroh bukan urusan kaya atau miskin. Karena ada orang yang kaya tapi nggak haji umroh, ada tidak? Tapi ada orang yang miskin bisa berangkat haji umroh, ada? Haji umroh bukan urusan pangkat, jabatan tinggi ataupun rendah, tidak. Karena ada orang yang punya pangkat nggak bisa berangkat haji umroh, ada? Tapi mohon maaf, ada orang biasa, bahkan digambarkan tukang bubur naik haji. Nah itu kira-kira tuh, tukang bubur naik haji, Maijah pengen ke Mekah, kan ada tuh. Itu menggambarkan bukan tentang strata sosial. Betul? Semua bisa berangkat haji umroh asalkan daftar dan bayar. Yang daftar siapa? Yang bayar siapa? Jadi mulai hari ini jangan bilang di mana duitnya? Imagi ngontrak kene, motor gecan lunas. Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Betul? Kalau bunda sudah membatasi dengan kemampuan yang diukur oleh kita, nggak nyambung. Tapi kalau Allah selalu punya hitungan tersendiri untuk menghadirkan kebaikan untuk hambanya. Tiba-tiba bunda teh misalnya dapat gusuran rumah, kan kita nggak tahu. Digusur rumah teh karena mau dijadikan jalan. Dulu beli rumah teh 1 juta semeter, dibeli buat jalan, diganti 20 juta per meter. Rumah bunda 200 meter, berarti 20 juta kayak 200 seberapa? 4 miliar. Bener tuh sih? Bener, 4 miliar. Bisa tuh berangkat haji umroh? Ayat tuh. Bayangkan hulawe dapat gusuran gitu. Cara Allah mah gampang. Tiba-tiba bunda teh pulang dari sini, kan pernah ada kisah tehnya, tukang apa nasi uduk tehnya, betul nggak? Tukang nasi uduk biasanya jualan nasi uduk, tiap hari jualan nasi. Ini si ibu pengen berangkat haji ke Baitullah, tiap bulan nabung berapa? 2.000 per hari. 2.000 kali sebulan berarti seberapa? 2 kali 3 60.000. Kira-kira logika kita berangkat atau tidak? Iraha ini atau genep 10.000 sebulan, penyambung. Kalau kali setahun berarti seberapa? 6 kali 12 720.000 setahun. Kali 10 tahun 7,2 juta. Kali 20 tahun 14,4 juta. Kali 30 tahun 14,4 tambah 7,2 20 1,7 juta, bener? Ama kalau duit cepat, ngitungan cepat, bukan langsung, bukan hitungan uang mah cepat lah. Berarti nunggu 30 tahun baru kekumpul 21 sekian. 40 tahun tambah deui. Mual mungkin berangkat. Mungkin mual. Mungkin mual. Kalau mikirnya kita mual. Kalau yang menentukan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, mudah bagi Allah. Kalimatnya mudah bagi Allah. Tuh 2, 3. Lebih keras. Mudah bagi Allah, kun fayakun. Allah tinggal berkata kun fayakun, jadilah maka. Singkat cerita, ini si ibu tukang nasi uduk. Singkat cerita, pagi itu
Ada orang datang beli nasi, pas mau bayar orang itu dompetnya hilang. Jadi si ibu itu jualannya di stasiun. Ada orang datang ke sana mau bayar dompetnya, maka apa si ibu bilang? Udah Pak, nggak usah dibayar, saya gratisin aja. Maka si bapak itu kembali. 1 bulan kemudian datang orang, utusan dari bapak itu. Datang, Ibu, saya adalah utusan dari seorang bapak yang dulu dia pernah makan nasi uduk, pas mau bayar dompetnya, terus sama ibu digratisin nasi uduknya. Kata si ibu, terus masalahnya apa? Kan sian teh ya si ibu teh. Terus masalahnya apa? Kata si utusan itu, Bu, saya diminta sama bos saya. Ternyata si bapak itu bos. Saya diminta sama bos saya untuk menyampaikan ke ibu kira-kira apa keinginan ibu yang belum kesampaian sampai hari ini. Saya teh tiap hari nabung berapa? 2.000. Pengen banget bisa berangkat apa? Haji ke Baitullah. Singkat cerita, utusan itu kembali ke bosnya, bilang sama bosnya, bos, ini si ibu pengen haji ke Baitullah. Apa kata si bosnya? Ya sudah, lusa ajak dia bikin paspor ke imigrasi, suruh siapin KTP-nya, kakaknya, aktenya, daftarkan bikin apa? Paspor ke imigrasi. Maka utusan itu balik lagi, cek si ibu, rek naon ka dieu deui, rek naon ka dieu deui, udah ngariweuhkeun lah liur, kamari ge geus liur, kamari gitu jadi geus lah, ngan kitu geus saroream si ibu teh. Akhirnya, Bu, kata bos saya, ibu siapin KTP, kakak, kemudian akte. Ibu, kita mau bikin paspor. Rek naon nyun paspor segala. Akhirnya dibilang, ibu teh harus tahu bos saya itu punya perusahaan tour and travel haji dan umroh. Jadi memang setiap tahun bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Kata bos saya, ibu, kita akan berangkatkan haji dan umroh, daftar tahun ini, berangkat tahun ini, namanya haji furoda, harganya kurang lebih 500 jutaan, fasilitasnya bintang 5. Si ibu tidak diam, ngejawab deui, jeung saha berangkatna, maknya sorangan, masa sendiri berangkatnya. Kata bosnya, ibu boleh cari 2 temen ibu yang bisa berangkat haji sama-sama dengan ibu. Set, ceu ida can berangkat, set, ceu lilis can berangkat. Jadi langsung kebayang dina otak teh. Tiba-tiba siapa? Dia punya anak, ternyata anaknya diajak dua-duanya bisa berangkat ke Baitullah. Logika ternyambung, tapi Allah selalu punya jawaban terbaik, betul? Maka yang bayarin siapa? Nah pertanyaannya, bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai apa? Bayar pakai duit. Tapi duit bukan sembarang duit. Duit itu singkatan, betul? D-nya apa? U-nya? I-nya? Iya. Ikhtiar jeung usaha bedana naon atuh? Ikhtiar. I-nya itu apa? Ikhlas, istiqomah. Ikhlas. T-nya tawakal. Oh, jadi duit itu singkatan dari 4 huruf, betul? Huruf yang pertama D, artinya sok ngadoa. Udah sering doa enggak ke Allah? Bener. Doa minta haji udah? Bohong. Aa mah yakin bunda lebih banyak doa ngomongin masalah yang kita punya daripada pengen haji, betul nggak? Jarang di antara bunda yang minta, ya Allah hamba pengen haji, jarang. Yang ada, ya Allah suami hamba, ya Allah begitu berat hidup hamba, ya Allah. Lebih banyak itu dibanding minta haji, betul?
Sok ayo nama dirubah. Ayo nama dirubah. Minta apa? Haji. Ya Allah, hamba pengen berangkat haji atau umroh. Mudah-mudahan haji umrohnya fasilitasnya yang bagus. Mudah-mudahan dibimbing sama Ustadz Hilma. Mudah-mudahan gratis ya Allah. Gimana caranya ya? Buat Allah mah mudah. Mudah apa enggak? Pengen haji? Pengen umroh? Bareng Ahilman? Mau? Janjian ya? Janjian ya? Di mana janjiannya? Di depan Masjidil Haram masing-masing nanti insya Allah. Ayo niatin. Insya U-nya apa? Usaha, nabung 2000. Iraha berangkatna. Ingat, tukang nasi uduk. Berarti kalau bunda ingin dapat keajaiban, jualan nasi. Jadi begitu kesimpulannya. Yang ketiga, ikhlas istiqomah. Betul? Ikhlas aja, istiqomah saja. Dan yang keempat, tawakal. Serahin sama siapa? Kenapa Ahilman begitu luar biasa menyampaikan haji umroh sebelum terlambat? Sebelum, yuk niatin. Karena ada 4 janji Allah untuk orang yang berangkat haji. 1, diampuni dosanya. 2, dikabulkan doanya. 3, diberkahi hidupnya. 4, dimasukkan ke dalam surganya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Yang dapat kesempatan haji tahun ini mudah-mudahan hajinya mabrur, doanya makbul. Dan Ahilman ingin menyampaikan mohon doanya, insya Allah besok hari Sabtu Ahilman akan berangkat ke Baitullah untuk membimbing ibadah haji. Insya Allah mudah-mudahan sehat selamat, mudah-mudahan Allah berkahi perjalanannya. Dan insya Allah semua bunda yang menitipkan doa, insya Allah nanti Ahilman doakan semuanya. Insya Allah. Barangkali itu 6 amalan istimewa di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama apa amalannya? Zikir. Apa cakupannya? Salat, baca Quran, majlis ilmu. Yang kedua apa amalannya? Puasa, ya, terutama nanti puasa Arafah. Pahalanya diampuni dosa berapa tahun? 2 tahun. 1 tahun ke belakang, setahun ke depan. Yang ketiga apa amalannya? Sedekah. Yang keempat, saling memaafkan, hindarkan permusuhan. Yang kelima, kurban. Yang keenam, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini ada ilmunya atau tidak?